皆さん、こんにちは。皆さん、こんにちは。私はラッキーです。今回は N さんの文法を1番から6番まで解説していきたいと思います。じゃあ、勉強しましょう。Hai, minasan. Jadi saya akan langsung membahas ke soal yang pertama. Mari kita bacakan soalnya terlebih dahulu. Niroto heya ni hairanai to yakusoku shiro nani iwareta kedo boku wa yakusoku shinakatta. Di pilihannya ini ada O, D, T, dan Hodo. Jadi kita harus lihat beberapa kotobannya terlebih dahulu. Ada Nidoto, tidak akan lagi. Yakusoku suru, berjanji. Dan juga ada Iwareta, disuruh atau dikatakan. Jadi yang benar itu adalah ete minasang. Kenapa ete? Jadi kalau kita masukkan ete ke dalam kalimatnya, di dalam kalimat ini itu akan menjadi aku disuruh, berjanjilah untuk tidak masuk ke kamar itu lagi, tetapi aku tidak berjanji. Kenapa bentuk ete adalah yang paling benar dalam soal ini? Karena bentuk ete adalah bentuk kasual dari partikel kutipan to yang digunakan untuk mengutip perkataan atau perintah dari seseorang. Karena sebelum jawaban ate ini kan ada hairanai to yakusoku shiro te yakusoku shiro. Shiro itu adalah bentuk perintah dan ate-nya itu adalah bentuk kutipannya, seperti itu. Jadi yang benar adalah ate minasang. Kalau bentuk yang lain bagaimana? Bentuk yang lain tidak cocok ya. Ada beberapa alasannya. Kenapa? Kita lihat yang O. Yang O itu digunakan untuk menandai objek langsung. Sudah pasti salah. Tidak bisa dipakai untuk mengutip ucapan. Yang D. D ini menunjukkan tempat sebab terjadinya aktivitas, alat, atau sebab. Tidak memiliki fungsi kutipan sama sekali. Kalau Hodo berarti sampai tingkat, atau Hodo itu sekitar. Jadi tidak cocok untuk kalimat pengutip seperti itu. Jadi kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Oke, baik minasang. Selanjutnya kita akan mengerjakan nibang ya, nomor 2. Mari kita baca terlebih dahulu soalnya. Watashi wa dan byakai mo kono tegami o yomikai shita. Soshite yomikaisu nani tamaranaku kanashi kimochi ni natta. Baik, di pilihannya ini ada uchini, tabini, tokoroni, dan atode. Mari kita lihat dulu beberapa kotobannya, yaitu di sini ada yomikaisu atau membaca ulang. Terus ada tamaranaku, sangat, dan tamaranaku tuh ibaratnya bisa jadi sangat, bisa jadi tak tertahankan, tergantung konteksnya aja sih. Terus selanjutnya tuh ada kanashi atau sedih. Jadi di antara beberapa pilihan ini yang benar itu adalah tabini minasang. Kenapa tabini? Kalau kita masukkan tabini ke dalam jawaban kalimat di dalam kalimat ini, itu akan menjadi aku membaca ulang surat ini ratusan kali, dan setiap kali membacanya kembali aku merasa sangat sedih. Jadi tabini itu menunjukkan bahwa perasaan sedih selalu muncul setiap kali surat itu dibaca berulang-ulang, seperti itu. Karena ini kan dia bacanya di dalam konteksnya ini sudah membaca ratusan kali dan berulang-ulang, seperti itu. Nah, kenapa
selain tabini itu salah, yang pertama kita lihat uchini. Uchini itu berarti selama atau sementara. Jadi di dalam konteksnya ini kan setiap kali untuk membacanya. Kalau uchini ini selama atau sementara. Seperti ada tokoroni. Tokoroni ini artinya itu kayak tepat ketika pas momennya itu hanya untuk menunjukkan satu momen aja. Jadi kalau ini kan momennya berulang-ulang seperti itu. Selanjutnya ada atode. Atode ini artinya kayak setelah. Jadi tidak menunjukkan pengulangan ya. Seperti itu minasan. Oke, baik. Mari kita lanjut ke soal selanjutnya minasan. Nomor 3, mari kita baca terlebih dahulu soalnya. Hong o yonde itara nani gojikang mo tate shimatta. Mari kita lihat jawaban-jawaban terlebih dahulu. Pilihan-pilihan jawabannya itu ada itsuno manika, sono uchini, sore nanoni, dan okagede. Dan kita lihat juga ada beberapa kotoba-kotobanya, yaitu yonde itara. Yonde itara itu saat sedang membaca. Jadi saat sedang membaca. Terus selanjutnya ada gojikang 5 jam. Selanjutnya juga ada tatsu. Tatsu itu artinya berlalu. Jadi di antara pilihan-pilihan jawaban ini yang paling benar itu adalah itsuno manika minasan. Kenapa itsuno manika? Jadi mari kita gabungkan dengan kalimat pertanyaan tadi. Hong o yonde itara itsuno manika gojikang mo tate shimatta. Artinya itu saat sedang membaca buku tanpa disadari 5 jam sudah berlalu, seperti itu. Jadi nggak kerasa ternyata udah baca buku 5 jam telah berlalu 5 jam sudah lewat gitu, seperti itu. Kalau untuk pilihan jawaban yang lain kenapa salah? Yang pertama itu ada sono uchini. Sono uchini ini artinya lama kelamaan. Jadi karena di sini kan konteksnya tanpa disadari ya. Tanpa disadari itu sono uchini ini nggak cocok, karena sono uchini kan artinya lama kelamaan. Selanjutnya ada sore nanoni. Sore nanoni ini artinya meskipun begitu. Jadi menunjukkan tuh pertentangan, sangat tidak cocok untuk kalimatnya. Selanjutnya ada okagede yang berarti berkat kamu, seperti penyebab positifnya itu karena apa bla bla bla, seperti itu. Jadi tidak cocok ya, karena di sini kan dibicarakannya sudah membaca buku 5 jam tanpa disadari, seperti itu. Oke, mari kita lanjut ke soal selanjutnya minasan. Yongbang, nomor 4. Mari kita baca terlebih dahulu soalnya. Futari wa sore kara 30年余り死が2人を分かつまで幸せな結婚生活を送る何々titik. Mari kita lihat pilihan jawabannya, yaitu ada wakeda, maaf ya, koto ni shita, dan selanjutnya ada koto ni natta, dan yang terakhir yo ni shita. Di antara pilihan jawaban ini yang paling benar itu adalah ya, dan yang benar atau yang paling benar ya sama-sama aja sih. Itu adalah koto ni natta. Kenapa koto ni natta? Kalau kita gabungkan dengan soal nomor 4 ini ya, menjadi futari wa sore kara 30年余り死が2人を分かつまで幸せな結婚生活を送ることになった. Kenapa koto ni natta? Mari kita lihat juga ada beberapa kotobanya, misalnya ada keikong sekatsu, kehidupan pernikahan, ada okuru, menjalani, dan juga wakaru, memisahkan, dan koto ni natta itu seperti kayak akhirnya menjadi atau berakhir dengan itu tuh
konsepnya narasi yang sudah menunjukkan hasil atau keadaan yang akhirnya sudah terjadi seperti itu. Ini seperti mungkin kutipan dari cerita pasangan yang sudah menikah lebih dari 30 tahun sampai akhirnya maut memisahkan mereka seperti itu. Dan untuk pilihan-pilihan yang lain itu kenapa tidak cocok? Yang pertama ada wakeda. Wakeda ini artinya jadi wajar jika, seperti kayak berarti, jadi digunakan itu cocoknya untuk kesimpulan, tidak cocok karena ini kan di soal ini sudah diceritakan, jadi cocoknya itu kotoninata yang artinya pada akhirnya, yang menunjukkan narasi, menunjukkan hasil seperti itu. Selanjutnya ada kotonista. Kotonista itu artinya memutuskan untuk yang padahal itu kalau ada di dalam konteks soal ini tuh tidak ada keputusan yang dibuat tokoh. Jadi maksudnya itu tidak di dalam soal ini futario, keduanya itu tidak memutuskan untuk bla 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 bla. Jadi kotonista itu tidak cocok. Selanjutnya itu ada yonista. Yonista itu artinya berusaha untuk apa? Karena di sini kan sudah terjadi. Jadi sangat tidak sesuai dengan konteks cerita tersebut, atau kita bisa bilang tidak cocok dengan konteks soal yang ada di nomor 4 ini, seperti itu minasan. Oke, baik, selanjutnya kita akan masuk ke soal nomor berikutnya. Oke, baik minasan, mari kita lanjut ke soal berikutnya. Mari kita baca terlebih dahulu soalnya. Kanojo ga jakuchi o ake boku no kizutsuita zenwan o kori nani nani sumetai mizu no shita e michibita. Jadi kita lihat terlebih dahulu juga ya pilihan-pilihan yang ada di bawah soal ini, yaitu ada rashiku, ada noyoni, ada mitaina, dan yang terakhir sauna. Jadi kalau untuk soal nomor 5 ini yang paling cocok itu adalah noyoni minasan. Jadi kalau kita gabungkan itu kanojo ga jakuchi o ake boku no kizutsuita zenwan o kori no yoni sumetai mizu no shita e michibita. Jadi kita lihat juga beberapa kotobannya, itu ada jakuchi yang artinya itu keran, ada zenwang lengan bawah. Zenwang itu di sini ya, lengan bawah. Selanjutnya ada kori artinya itu es, sumetai dingin, dan yang terakhir untuk jawaban dari soal nomor 5 ini ada noyoni. Noyoni itu seperti atau bagaikan, kayak bentuk perumpamaan aja seperti itu. Jadi kalau kita artikan itu, dia membuka keran dan mengarahkan lengan bawahku yang terluka ke bawah air yang dingin bagaikan es, atau air yang dingin seperti es. Jadi noyoni itu adalah bentuk perumpamaan aja seperti itu nih. Jadi kalau untuk pilihan-pilihan yang lain itu ada yang pertama rashiku. Rashiku ini yang artinya seperti sifat aslinya. Jadi tidak cocok ya, karena ini kan bagaikan atau perumpamaannya saja. Selanjutnya itu ada mitaina. Mitaina itu harus diikuti dengan kata benda. Contohnya itu kayak kalau di sini konteksnya mungkin kori mitaina mizu. Jadi harus diikuti dengan kata benda mitaina itu. Selanjutnya ada sauna. Sauna itu artinya kelihatan akan seperti apa gitu. Jadi tidak cocok dengan kata benda dengan kata dari kori ini, karena kelihatannya
S-nya itu kelihatannya akan apa, karena itu kan tidak cocok dengan soal yang sudah kita bahas seperti itu. Mari kita lanjut ke soal berikutnya, minasang. Oke, baik minasang, mari kita lanjut ke soal selanjutnya. Dan mari kita baca terlebih dahulu soalnya juga. Masaka futari nanika atato itain janai darona. Dan mari kita lihat juga pilihan-pilihan jawabannya itu ada yang pertama no aida no aida ni, no aida to, dan no aida de. Untuk jawaban yang benar itu adalah no aida ni ya minasang. Kenapa no aida ni? Mari kita masukkan juga ke dalam soalnya. Masaka futari no aida ni nanika atato itain janai darona. Yang artinya itu jangan-jangan kamu bilang kalau ada sesuatu yang terjadi di antara mereka berdua. Jadi maksudnya no aidani itu di antara mereka berdua. Apakah kamu mau bilang jangan-jangan kamu mau bilang ada sesuatu yang terjadi di antara mereka berdua. Seperti itu. Dan untuk jawaban-jawaban lain no aida no aida to, dan no aida de. Sebenarnya ini ada persamaannya di antara no aida de dan no aida ni. Seperti itu bilang. No aida de dan no aida ni itu sama-sama di antara, tapi di antaranya itu no aida ni itu di antara dua orang. Maksudnya di antara mereka berdua. Kalau untuk no aida de itu adalah di antara yang skalanya itu besar. Jadi untuk di antara kelompok A dan kelompok B, ataupun di antara kota A dan kota B, maksudnya itu untuk sesuatu yang kumpulannya itu banyak. Jadi kalau untuk no aidani ini kan mungkin untuk dua orang saja, dan maksudnya no aidani ini untuk yang sedikit lah, seperti itu misalnya kalau bisa digambarkan ya. Jadi no aidani ini untuk yang per kelompok, jadi untuk kalangan, seperti itu, kalangan orang banyak, seperti itu biasa. Selanjutnya ada no aidato. No aidato ini menurut saya kayak nggak nyambung ya. Maksudnya di antara A dan maksudnya di antara kamu, maksudnya tidak cocok aja. Jadi malah to-nya ini cocok untuk berdiri sendiri. Jadi kayak Tobi, maksudnya di antara A dan B. Jadi itu antara AB itu cocoknya hanya to saja yang dipakai, tidak menggunakan no aida to, seperti itu. Selanjutnya ada no aida apa tadi? No aida no aida ni, no aida to, dan no aida de. Itu kan jadi kalau kita bisa bicarakan itu banyak ya. No aida de itu untuk kalangan yang besar, no aida ni itu untuk kalangan yang kecil. Misalnya untuk dua di antara dua orang. Dan selanjutnya no aida to ini tidak nyambung ya dengan struktur ataupun pola bunponya. Dan selanjutnya itu yang terakhir ada no aida no. No aida no ini menurut saya berbeda fungsi ya dengan no aida ni dan no aida de. Karena no aida no ini lebih ke menunjukkan pada masa mungkin kayak pada masa liburan bla 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 bla, seperti itu. Tapi digunakan ketika aidanya itu menjadi kata benda yang menerangkan kata benda lain. Jadi no aida no bi. Jadi untuk
menerangkan kata benda yang A dengan yang B seperti itu. Jadi sangat tidak cocok ya dengan soal yang kita bahas. Dan mari kita lanjut ke soal berikutnya. Hai, minasan konnichiwa, Fajar desu. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait bunpo pada jenjang N3. Oke, kita lanjut ke soalnya ya. Hai Mina, jadi kita akan membahas soal yang seperti ini. Kagi wa okyakusama no oheya no teburu no ue ni nani-nani. Artinya itu kunci titik-titik di atas meja kamar Anda. Konteksnya di sini pelanggan. Pilihan jawabannya yaitu ada yang pertama gozaimasu, yang kedua itu ada irashaimasu, dan yang ketiga ada iru, yang keempat ada orimasu. Dan jawaban yang paling tepat adalah yang pertama, yaitu gozaimasu. Jadi arti utuhnya yaitu kunci ada di atas meja kamar Anda. Nah, konteksnya di sini situasinya itu berada di hotel atau penginapan, yang dimana staf ini berbicara kepada pelanggan yang menginap, atau di sini okyakusama. Benda yang dibahas itu adalah kunci, yaitu benda mati. Nah, jadi bentuk sopan atau hormatnya yaitu adalah aru. Dari aru adalah gozaimasu. Nah, jika kita memakai irashaimasu itu salah, karena itu menghormati untuk aktivitas orang, bukan barang mati atau benda mati. Dan kalau iru itu terlalu kasual untuk kita sampaikan kepada pelanggan, yang dimana konteksnya ke pelanggan itu adalah formal. Dan sedangkan orimasu itu digunakan untuk merendahkan diri staf atau merendahkan diri sendiri, bukan untuk kunci. Jadi jawaban yang paling tepat adalah gozaimasu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 2. Jadi soalnya seperti berikut. Anata nani-nani chotto naimitsu de hanashitai koto ga aru no desu ga. Artinya, yaitu ada hal rahasia yang ingin aku bicarakan sedikit titik-titik kamu. Pilihan jawabannya yaitu yang pertama dake, yang kedua dakede, yang ketiga dakeo, yang keempat dakeni. Nah, jawaban yang paling tepat adalah nomor 4, yaitu dakeni. Jadi arti utuhnya seperti berikut. Ada hal rahasia yang ingin aku bicarakan sedikit hanya kepada kamu. Nah, jadi konteksnya di sini si pembicara itu punya rahasia atau naimitsu, dan target atau yang akan diajak bicaranya itu adalah kamu. Konteksnya di sini orang kedua gitu. Nah, kata kerja di akhir adalah hanashitai. Artinya itu ingin bicara. Nah, jadi partikel penanda target bicaranya itu wajib memakai ni, lalu digabung menjadi dakeni, hanya kepada. Nah, sedangkan ketika kita memakai opsi yang lain, contohnya dake, itu kurang menunjukkan arah bicaranya dia itu kemana, entah itu ke si pembicara atau kepada siapa gitu. Dan ketika kita memakai dakede itu hanya dengan, dan kalau dakeo itu jadinya membuat si kamu atau orang kedua itu menjadi objek yang dibicarakan, bukan teman bicara, seperti itu. Jadi yang paling cocok yaitu adalah jawaban nomor 4, yaitu dakeni. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya, yaitu nomor 9. Di sini soalnya seperti berikut. Jadi, benkyou shite aru teido nihongo ga hanaseru nani-nani nihongo no jugyou ga omoshiroku natta. Arti soalnya yaitu setelah belajar titik-titik bisa berbicara bahasa Jepang sampai batas tertentu, kelas bahasa Jepang menjadi menarik. Nah, di sini pilihan jawabannya yaitu yang pertama koto ga dekiru made, yang kedua koto ga dekite kara, yang ketiga ada yo ni naru made, yang keempat yaitu ada yo ni natte kara. Nah, jawaban yang paling tepat yaitu adalah yang nomor 4, yaitu yo ni natte kara. Jadi arti utuhnya setelah belajar, sejak menjadi bisa berbicara bahasa Jepang sampai batas waktu tertentu,
kelas bahasa Jepang itu menjadi menarik. Nah, jadi konteksnya di sini kalimat ini menunjukkan titik balik atau perubahan kemampuan si pembicara ini adalah bentuk potensial hanaseru. Jadi hanaseru itu bentuk potensial, dan pola nani nani yo ni naru itu dipakai untuk perubahan dari tidak bisa menjadi bisa. Yang tadinya si pembicara itu tidak bisa berbahasa Jepang, setelah mengikuti kelas bahasa Jepang itu menjadi bisa. Nah, karena setelah titik itu kelasnya jadi seru. Nah, maka kita pakai tekara. Jadi setelah dia bisa berbicara bahasa Jepang, itu menjadi seru karena dia telah bisa gitu. Jadi kita pakainya tekara, atau itu artinya sejak atau setelah. Ketika kita pakai opsi yang lain, contoh misalnya made, itu artinya sampai, itu kurang masuk konteksnya karena kelasnya seru setelah dia bisa, bukan sebelum atau sampai dia bisa gitu. Opsi yang lain itu kayak koto ga deki tekara, itu double pasangannya dengan kata kerja bentuk potensial hanaseru, jadi kurang masuk. Dan opsi yang paling tepat itu ada nomor 4. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya ya, yaitu nomor 10. Soalnya seperti berikut, yaitu sha no shouhin ga koshi no itami ni dono kurai kouka ga nani nani kuwashiku shiritai. Arti soalnya yaitu aku ingin tahu secara detail titik-titik seberapa besar efek produk perusahaan A terhadap sakit pinggang. Pilihan jawabannya yaitu yang pertama aru no ka ni yotte, yang kedua itu aru no ka ni suite, yang ketiga ada aru no ka do ka ni yotte, yang keempat ada aru no ka do ka ni suite. Nah, jawaban yang paling tepat adalah itu nomor 4, yaitu aru no ka do ka ni suite. Jadi arti utuhnya itu aku ingin tahu secara detail tentang ada atau tidaknya seberapa besar efek produk perusahaan A terhadap sakit pinggang. Nah, konteksnya di sini si pembicara itu ingin tahu secara detail ya, atau yang di soal itu kwashiku shiritai, mengenai sebuah isi topik gitu di sini. Isi topiknya itu seberapa besar efek produk perusahaan A itu terhadap sakit pinggang. Nah, pola untuk menyatakan tentang sesuatu hal itu memakai nani nani ni suite, karena di depan ada kata dono kurai atau seberapa besar. Jadi nuansanya itu lebih ke mempertanyakan efektif atau enggak sih gitu. Jadi obat si sakit pinggang ini dari perusahaan ini efektif apa tidak sih. Nah, jadi dipakailah no ka do ka, atau artinya apakah atau tidaknya gitu. Nah, opsi yang lain contohnya kita memakai niote, itu kurang masuk karena di akhir kalimat itu bukan membahas akibat, tapi melainkan penasaran atau ekspresi ingin rasa tahu atau cerita. Jadi jawaban yang paling benar adalah nomor 4. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jadi soal berikutnya itu seperti berikut. Anata no otosan mo kitto kare o tasuketa. Nah, di sini pilihan jawabannya yaitu ada ni yoru, ada yang kedua ni suginai, yang ketiga ada ni chigainai, yang keempat ada ni wa kagiranai. Nah, jawaban yang paling tepat adalah nomor 3, yaitu ni chigainai. Jadi artinya itu ayahmu juga pasti, atau garis miring tidak salah lagi sudah nolong dia. Nah, di sini konteksnya itu ada pada keterangan kito atau artinya pasti. Nah, di dalam tata bahasa Jepang atau bunpo, kito itu berpasangan erat dengan pola biasanya ni chigainai di akhir kalimat untuk menegaskan dugaan kuat 100%. Jadi dugaan yang menurut dia itu hampir 100% atau hampir tepat gitu. Jadi menandakan bahwa dia memiliki kepercayaan yang kuat gitu, sehingga dia mengatakan kito pasti dengan ni chigainai gitu.
untuk menegaskan dugaan yang kuat 100% seperti itu. Nah, beda halnya jika kita memakai ni wa kagiranai, itu kontradiksi dengan kito, kan? Sementara ni suginai atau ni yoru itu tidak nyambung secara arti kalimat dalam soal tersebut. Jadi yang paling benar adalah nomor 3, yaitu ni chikainai. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya yaitu ada Yoshi nani nani kono enmoku wa Shakespeare no Manatsu no Yoru no Yume de jouen sareta no wa 34 nen hodo mae da. Arti soalnya yaitu titik-titik sampulnya. Pertunjukan ini adalah impian di tengah malam musim panas, karya Shakespeare. Nah, pilihan jawabannya itu ada yang pertama ni Stewa, yang kedua ni Yoruto, yang ketiga ada ni Kakete, yang keempat ada ni Kansuru. Dan jawaban yang paling benar adalah nomor 2, yaitu ni Yoruto. Jadi arti utuhnya yaitu berdasarkan atau menurut sampulnya, pertunjukan ini adalah impian di tengah malam musim panas karya Shakespeare dan dipentaskan sekitar 34 tahun yang lalu, seperti itu. Nah, di sini konteksnya si pembicara itu menyampaikan informasi atau data yang didapatkan dari sebuah media tertulis gitu. Karena dia membaca sampulnya kan. Berarti itu dia membaca dari entah itu media tertulis atau mungkin media elektronik yang ada sampulnya. Tapi yang pasti itu adalah media yang ada sampulnya gitu. Dan di sini sampul Yoshi ya. Di sini atau pamflet gitu. Nah, pola ni Yoruto itu wajib digunakan sebagai penanda resmi asal sumber informasi. Jadi kalau informasinya sudah akurat dari pamflet atau sampul yang dia baca, si pembicara baca, maka kita memakai pola ni Yoruto. Nah, jika kita memakai opsi yang lain, contohnya misal ni Kansuru, itu kurang tepat karena kita tidak sedang membahas desain sampulnya gitu. Kita fokusnya itu ke informasinya gitu. Nah, sedangkan ni Shitewa itu dipakai untuk di luar ekspektasi, hal yang di luar ekspektasi. Dan sedangkan ni Kakete itu untuk keahlian bidang. Nah, jadi jawaban yang paling benar adalah nomor 2, ni Yoruto. Nah, gimana pembahasan soal kali ini? Lumayan kan? Nah, lumayan gampang. Nah, oke. Jadi kita akan lanjut ke soal berikutnya yang akan dibahas oleh teman saya. Hai, sayonara, matashita. Baik, minasan, selanjutnya itu ada nomor 3 untuk soalnya sendiri. Kimi wa 18 歳になろう。これは大事のことだ。法律的に成人になる何々から。Pilihannya Ichiban Toyu, Nibang Monoda, Sangbang Kotoda, Yongbang Wakeda. Jawabannya yaitu yang Sangbang, minasan. Yang Kotoda. Kenapa sih bisa yang Kotoda? Karena pola koto digunakan untuk mengubah suatu tindakan menjadi sebuah hal yang abstrak atau hal. Contoh dari soal yang tadi itu ada Horitsu teki ni seiji ni naru koto, yang artinya hal menjadi dewasa secara hukum. Kalimat lengkapnya yaitu kamu akan berusia 18 tahun. Ini adalah hal penting secara hukum menjadi orang dewasa. Begitu, minasan. Nah, selanjutnya yaitu ada nomor 4. Okuno sokin o ure tame ni kare wa jibun no suma nani nani oku no doshi o urimashita. Pilihannya Chibang ni mukete, Nibang o hajime, Sangbang ni surete, Yongbang totomo ni. Jawabannya yaitu ada di Nibang atau o hajime. Kenapa? Untuk memperoleh banyak hadiah uang, dia mengkhianati banyak rekannya, dimulai dari istrinya sendiri. Gitu.
gitu minasan. Baik, selanjutnya itu nomor 5. Kore ni nani nani kaisha no imeji wa ichijirushiku kizutsuita. Pilihannya yang pertama niyote, nibang ninate, sangbang ninote, yongbang ni suite. Jawabannya yaitu yang pertama atau ichibang. Yang niyote. Kenapa bisa niyote? Karena pola niyote menunjukkan sebab atau penyebab yang berarti karena atau disebabkan oleh. Nah, kalimat tersebut berarti karena hal ini citra perusahaan menjadi sangat rusak. Selanjutnya itu adalah nomor 6. Suzuki wa sono bade o suburi kiyo nani nani no ka yukuri to okiku ikio suita. Pilihannya ichibang shizume yo toshita, nibang shizume yo toshiteiru, sangbang shizumeru you ni shiteiru, yongbang shizumeru yo ni shita. Jawabannya yaitu ada di ichibang minasan. Shizumeyo to shita. Kenapa sih jawabannya bisa itu? Karena pola yotoshita berarti mencoba melakukan sesuatu atau berusaha melakukan sesuatu. Pada arti kalimat ini, Suzuki menutup matanya dan seolah sedang mencoba menenangkan pikirannya, menarik nafas panjang dengan perlahan. Selanjutnya itu nomor 7. Sayuri nani nani namayo gakusei wa Kitajima sayuri hitori shika inakata. Pilihannya ichibang toyu, nibang toite, sangbang toyuto, yongbang toyu no wa. Jawabannya yaitu yang sangbang minasan, yang toyu. Kenapa sih bisa yang toyu? Karena pola kalimatnya ini berarti itu bernama. Seperti contoh kalimat tadi itu, mahasiswa bernama Sayuri hanya ada satu orang, yaitu Kitajima Sayuri gitu minasan. Baik, selanjutnya itu nomor 8. Konojo wa jibun no kodomo wa kosori ie o nukedasu to iyo koto wa shiranakata nani nani. Pilihannya ichibang sumorida, nibang yoni, sangbang rashi, yongbang moda. Jawabannya yaitu ada di sangbang atau rashi. Karena pola kalimat rashi digunakan untuk menyatakan kegunaan atau kesan berdasarkan informasi yang diperoleh. Seperti pada contoh kalimat di atas itu, artinya sepertinya dia mengetahui bahwa anaknya diam-diam keluar dari rumah gitu minasan. Oke, selanjutnya kita akan membahas soal N3 dalam mata kuliah Bunpo. Soal pertama adalah Mina bijene suman nani nani hanashi yo shitaita watashi ga kita kotomo nai atama moji ga naranda ria kugo toka sonna mono ga kikoeta yo. Jawabannya itu adalah rashi. Dan kenapa jawabannya rashi? Kita lengkapi dulu kalimatnya dengan jawabannya itu yaitu rashi. Kalimat lengkapnya adalah Mina bijine suman rashi hanashio shiteita watashi ga kita kotomo nai atama moji ga naranda rio kugo toka sonna mono ga kikoeta yo. Lalu terjemahannya dulu.
Terjemahannya itu artinya adalah semua orang sedang membicarakan hal-hal yang terdengar seperti percakapan para pembisnis. Bahkan terdengar singkatan-singkatan yang tersusun dari huruf awal yang bahkan belum pernah aku dengar sebelumnya. Lalu kenapa sih jawabannya Rasi? Bijinesuman Rasi. Pembicaraan itu memiliki arti pembicaraan khas atau terlihat seperti para pembisnis, dan itu menyatakan ciri khas atau kesan pada suatu hal. Lalu kita lanjut ke soal kedua. Soal kedua itu adalah Hadoeato onajioni sufuto koyano senmunka dakede naku ipan nani ni mo hanbai subekida to boku wa kangaeta. Jawabannya adalah muke. Jadi kalimat lengkapnya adalah hado eato onajioni sufoto waemo senmunka dakede naku ipan mukeni mo hanbai subekida to boku wa kangaeta. Artinya itu seperti hardware, software juga seharusnya dijual tidak hanya untuk para ahli tapi juga untuk kalangan umum. Dan kenapa jawabannya itu adalah muke? Jadi ipai muke itu untuk umum atau bisa ditunjukkan bagi masyarakat umum. Jadi pola umum ini dipakai untuk menunjukkan target penggunaan atau sarana produk. Seperti itu. Lalu lanjut ke soal selanjutnya. Selanjutnya adalah Ima area Korea mendona koto kangaeru no wa yoso asta nani wa. Jawabannya itu ialah kangaereba iwa. Nah, kalimat lengkapnya ialah Ima area Korea mendona koto kangaeru no wa yoso asta kangaereba iwa. Artinya itu sekarang mari berhenti memikirkan hal-hal yang merepotkan itu. Besok saja kita pikirkan, itu tidak apa-apa. Dan kenapa jawaban itu kangaerebai? Kangaerebai itu memiliki arti yang sebaiknya atau bisa juga tidak apa-apa jika nanti. Nah, atau menyatakan saran atau juga penggunaan tanpa tekanan. Dan itu sangat cocok dalam konteks jangan pikirkan sekarang, besok saja, seperti itu. Besok aja. Seperti itu minasang. Soal selanjutnya, kita masuk ke soal selanjutnya. Selanjutnya adalah Kino wa doko made hanashita nani. Jawabannya ialah ke. Jadi kalimat lengkapnya adalah Kino wa doko made hanashite ke. Artinya itu kemarin sampai di mana ya aku bicaranya. Dan kenapa jawabannya itu adalah ke? Ke itu dipakai untuk mengingat-ingat sesuatu atau juga bertanya ke diri sendiri, atau dalam tanda kurung rasa lupa atau juga mengecek ingatan kembali. Jadi itu sangat natural dalam percakapan yang sangat santai, seperti itu. Jadi inti polanya itu adalah ke. Tadi gimana ya? Atau lupa sedikit, seperti itu minasang. Kita masuk ke selanjutnya. Selanjutnya itu adalah kekotai no otoko nara zenzen ni deru nani daroto watashi mo omoi shimashita. Jawabannya adalah Becky. Jadi kalimat lengkapnya adalah kekotai no otoko nara zenzen ni deru beki daroto watashi mo omoi shimashita. Artinya itu kalau laki-laki yang sehat seharusnya memang pergi ke garis yang depan.
Begitu juga yang saya pikirkan, seperti itu. Dan kenapa sih jawaban itu adalah Becky? Becky itu memiliki arti yang seharusnya atau wajib secara moral ataupun juga secara normal, seperti itu. Dan itu bisa juga dipakai untuk menyatakan kewajiban atau juga sesuatu yang dianggap pantas, memang pantas untuk dilakukan, seperti itu. Jadi itu sangat cocok dalam konteks orang yang sehat memang seharusnya ikut, seperti itu minasan. Selanjutnya kita masuk ke soal selanjutnya. Selanjutnya itu adalah kodomo tachi ga gakko kara katte nani okashi yo kakusete shimasho, seperti itu. Jadi jawabannya ialah konai uchi ni, dan kalimat lengkapnya adalah kodomo tachi ga gakko kara katte konai uchi ni okashi yo kakushite shimasho. Jadi artinya itu, mari kita sembunyikan cemilan sebelum anak-anak itu pulang dari sekolahnya. Dan kenapa jawabannya konai uchi ni? Jawabannya karena pola nai uchi ni itu memiliki arti yang berarti sebelum atau juga terjadi, bisa juga selagi dan sebelum. Jadi kate konai uchi ni, jadi sebelum mereka pulang, dan kalimatnya menjadi sangat natural. Jadi lengkapnya itu, sebelum anak-anak itu pulang dari sekolah, mari kita sembunyikan cemilannya, seperti itu. Sekian mungkin dari penjelasan soal N3 di bagian bunpo. Arigato nih. Lanjut, nomor 6. Watashi no mimi ni funsui no yona mizota ga kikoeta kita. Yang artinya, di telingaku terdengar suara air yang seperti suara air mancur. Jadi untuk jawabannya adalah enoyona n. Jadi fungsinya digunakan untuk menunjukkan kemiripan atau perumpamaan antara dua hal, dan pembicara membandingkan mizoto atau suara air dengan funsui, air mancur. Jadi strukturnya adalah funsui plus noyona plus mizoto, yang artinya suara yang didengar mirip dengan suara air mancur. Karena setelah pola ini kata benda mizoto, maka bentuk yang tepat adalah noyona. Lalu lanjut, nomor 7. Soreo kita totang amiga shinjirarenai to itagena kao de takumi no ho o muki bozen to mitsumeta, yang artinya, begitu mendengar itu, Ami menoleh ke arah Takumi dengan wajah yang tidak percaya dan menatapnya dengan tercengang. Dan jawabannya adalah vita totang, digunakan ketika suatu perubahan atau reaksi terjadi secara tiba-tiba tepat setelah melakukan suatu tindakan. Dan setelah mendengar informasi tersebut, Ami langsung menunjukkan reaksi yang kuat berupa ekspresi yang tidak percaya dan tatapan terkejut. Jadi urutannya, pertama mendengarkan informasi, dan kedua langsung bereaksi karena menunjukkan perubahan yang terjadi seketika setelah tindakan pertama digunakan totang. Lalu untuk nomor 8, Hairu kyo kagana yo dareka ni mitsukattara sore koso taihen yo, yang artinya kamu tidak punya izin masuk, kalau ketahuan justru itu benar-benar berbahaya. Dan untuk jawabannya adalah koso, yang digunakan untuk memberikan penekanan kuat pada hal yang dianggap paling penting. Alasannya adalah pembicara ingin menekankan bahwa masalah terbesar bukan sekadar masuk tanpa izin, tetapi jika sampai ketahuan orang lain.
Jadi itu benar-benar bikin gawat gitu. Dan karena ada penekanan risiko yang paling penting, maka digunakanlah koso. Lalu lanjut nomor 9. Asta arashi no konsato ni ku papa no okage de ii seki ga te ni haita. Besok aku pergi ke konser Arashi. Berkat ayahku, aku mendapatkan kursi yang bagus. Untuk jawabannya adalah no okage de, yang digunakan untuk menyatakan penyebab yang menghasilkan akibat atau hasil yang positif. Alasannya adalah mendapatkan kursi yang bagus yang merupakan hasil yang menguntungkan. Karena hasilnya positif, bantuan ayah dan mendapatkan kursi yang bagus, jadinya digunakan okagede. Lalu lanjut nomor 10. Karewa meo okiku mihiraita mama negaeri o utta, yang artinya dia berguling dengan mata yang tetap terbuka lebar. Jadi jawabannya adalah mama, yang digunakan untuk menyatakan bahwa suatu keadaan tetap dipertahankan ketika melakukan suatu tindakan berikutnya. Jadi sebelum berguling, matanya sudah terbuka lebar. Ketika berguling, keadaan tersebut tidak berubah. Dan berarti urutannya adalah mata terbuka lebar, tetap dalam keadaan itu, lalu berguling. Dan karena tindakan kedua dilakukan tanpa mengubah keadaan pertama, maka digunakan mama. Baik teman-teman, selanjutnya kita masuk ke soal nomor 5. Soalnya di sini ya. Kyu shigachi mukao kotai ga aru to stara osoraku sokoda. Artinya, ayo menuju kota tua. Kalau memang jawabannya ada, mungkin ada di sana. Jadi fungsinya untuk menyatakan asumsi, dugaan, atau hipotesis terhadap sesuatu yang belum pasti. Pada kalimat ini, pembicara belum mengetahui apakah jawabannya benar-benar ada atau tidak. Ia hanya membuat dugaan berdasarkan kemungkinan tersebut. Adanya kata osoraku atau mungkin juga menunjukkan bahwa pembicara sedang berhipotesis. Jadi, kalau memang jawabannya ada, mungkin ada di sana, karena menyatakan pengandaian atau asumsi digunakan to setara. Gitu. Jadi jawabannya adalah to setara. Untuk soal selanjutnya, Yojin shiro yo, dareka ni mirarareta ore bakari ka kimi no shirakubi ni naru zo. Untuk penjelasannya, pola bakarika berarti bukan hanya atau tetapi juga. Kalimat ini bermakna bahwa akibat buruk tersebut tidak hanya menimpa pembicara, tetapi juga lawan pembicaranya. Dan untuk arti dari soal tersebut adalah hati-hati kalau ada yang melihat kita, bukan hanya aku, kamu juga akan dihukum gantung. Selanjutnya, ore wa umarete hajimete aitsu ni aete ureshii to omotta. Jawabannya, umarete hajimete. Penjelasannya, ungkapan umarete hajimete berarti untuk pertama kalinya hidup. Untuk pertama kalinya hidup. Ini adalah ungkapan tetap dalam bahasa Jepang. Dan untuk arti dari soal tersebut adalah untuk pertama kalinya dalam hidupku aku merasa hidup atau merasa senang bisa bertemu dengannya. Selanjutnya, donna ni subarashi gochiso datta ka totemo kuchi de wa ienai kurai desu yo. Jawabannya, kurai. Penjelasannya, pola kurai digunakan untuk menunjukkan tingkat atau derajat sesuatu. Dalam kalimat ini berarti begitu luar biasa sampai tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Lalu arti dari soal tersebut adalah hidangan itu begitu luar biasa sampai-sampai saya tidak bisa mengungkapkannya dengan kata-kata. Lalu selanjutnya, watashi wa chikyu gai seimei ni kansuru homo o kaite imasu. Jawabannya adalah ni kansuru. Penjelasannya, pola ni kansuru berarti tentang, mengenai, atau berkaitan dengan. Karena buku tersebut membahas kehidupan di luar bumi,
Maka pola yang tepat adalah nikang suru. Dan arti dari soal tersebut adalah saya sedang menulis buku tentang kehidupan di luar bumi. Lalu selanjutnya, sore wa kimyo na yashiki datta mushiro totemo yashiki ni wa mienai. Untuk jawaban soal ini adalah mushiro. Lalu penjelasannya adalah mushiro berarti malah, justru, atau lebih tepatnya. Digunakan ketika sesuatu lebih cocok, dijelaskan dengan cara lain daripada yang disebutkan sebelumnya. Arti dari soal tersebut adalah, itu adalah rumah besar yang aneh, justru sama sekali tidak terlihat seperti rumah besar. Lalu untuk soal terakhir, Sha no seihi wa kinoteki ni wa taishita koto wa nai ga Bishaihin hodo fukuzatsu de koka de monakatta. Untuk jawabannya adalah koto wanai. Penjelasannya adalah ungkapan taishita koto wanai berarti tidak terlalu istimewa atau biasa aja. Kalimat ini membandingkan produk A dengan produk B. Artinya adalah, arti dari soal tersebut adalah produk perusahaan A tidak terlalu istimewa dari segi fungsi, tetapi juga tidak serumit dan semahal produk perusahaan B. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami bagikan di video kali ini. Semoga pembahasannya gampang dipahami dan bisa bermanfaat buat kita semua ya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Matane!